Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang subuh serta kajian hadis Arba'in An-Nawawi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali hari kita setelah kita laksanakan sholat malam, kemudian kita laksanakan sholat subuh, tentunya dengan sunnah-sunnah yang lain juga. Sekarang kita lanjutkan dengan kajian. Ini merupakan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang berupa hidayah seperti ini. Kalau kita sekarang bisa duduk mendengarkan sabda-sabda Rasulullah, coba kalau kita ingat di pelajaran kemarin, di bulan kemarin, di hadis nomor 19 itu, tentang kaderisasi itu wajib kita laksanakan. Bagaimana mungkin kalau kita tidak mengadakan kaderisasi sementara kita semuanya sudah berumur? Sedangkan umur itu sendiri kita tak tahu kapan berakhir. Bisa saja besok, bisa saja nanti. Sementara generasi muda masih belum siap. Sedangkan Rasulullah SAW sampaikan, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an minan nas, di riwayat yang lain minal abdi yantazi'uhu walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja sekaligus dari muka bumi, tidak begitu. Akan tapi yang Allah cabut adalah biqabdil ulama. Para ulamanya dicabut duluan oleh Allah Ta'ala, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak tersisa seorang pun ulama. Ulamanya dicabut. Sementara generasi muda tidak ada yang kita kader. Kemarin kan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika itu Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Coba kita bayangkan, subhanallah. Kemarin temanya itu. Ibnu Abbas masih gulam, masih kecil, kemudian dibonceng oleh Rasulullah. Anak kecil dimanapun kalau dibonceng kan senang. Ya senang dong. Artinya apa? Kita harus mengkader anak-anak kita semuanya, walaupun bukan anak kandung, walaupun masih usia gulam, walaupun belum balik, asalkan sudah tampil, sudah ngerti, kita kader sampai betul-betul nanti anak-anak ini kuat akidahnya, ibadahnya pun juga istiqomah. Ini nanti untuk penyiapan pemimpin-pemimpin yang akan datang, pemimpin bangsa yang akan datang. Kalau tidak kita kader agamanya, bagaimana nanti menjadi pemimpin? Harus kita kader. Sehingga kalau tidak ada kader atau sudah terputus, naudzubillah min dzalik, kita bisa duduk. Sementara anak kita ada di mana sekarang? Apakah anak kita ngaji enggak ya? Paham enggak ya? Hatta idza lam yubqi aliman, sing ngaji wis ganok, ulama-ulamanya dipundhut oleh Allah Ta'ala. Mari ulama nisor ulama napa nggih? Kiai. Para kiai dipundhut ambek Allah. Nisor kiai ustaz. Ustaze dipundhut. Mari ustaz nisori ustaz. Ya penjenengan dipundhut ambek Gusti Allah Ta'ala. Sementara anak-anak muda masih belum kita siapkan. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak tersisa pun dari seorang yang alim. Maka ketika itu sudah terjadi ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Yang diangkat menjadi pemimpin adalah dari golongan orang yang juhal. Walaupun mereka itu sudah S1, S2, S3, S4, S5, akan tapi tak paham Al-Quran, tak paham Al-Hadis, tak paham din, dan dijadikan pemimpin. Seperti itu bagaimana? Kalau sudah terjadi seperti itu, maka mereka apabila terjadi pemimpin yang seperti itu, naudzubillah min dzalik. Ada orang yang shadiq,
maka dikhianati. Orang-orang yang khianat malah diamanai. Nauzubillah min dzalik. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika pemimpin tersebut ditanya tentang satu ilmu, fa'aftau, maka para pemimpin tersebut mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Bighairi ilmin, fa'aftau bighairi ilmin. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu. Mengeluarkan fatwa tanpa dasar Al-Qur'an, tanpa Al-Hadis, mereka sudah sesat dan menyesatkan umat. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu kaderisasi wajib kita laksanakan. Jangan bisa, kalau nanti bisa memilih tempat, bisalah Pondok LGC dijadikan tempat. Di sana ada yang namanya edupak, itu memang disiapkan untuk siapa saja yang memanfaatkan. Kemarin saya ambil gambar dan saya share di Facebook saya. Di antara jamaah-jamaah itu banyak yang memanfaatkan. Maka nanti rapat kerja masjid ini bisa ada di sana. Pembentukan remaja masjid bisa di sana. Pokoknya kader-kader kita bisa, kalau nggak cari tempat, ya monggo. Okay? Ini dalam rangka kaderisasi dan itu wajib kita laksanakan. Apabila tidak kita laksanakan dan sampai itu terputus, ketika kelak kita menghadap kepada Allah Ta'ala akan ditanya nanti. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Berat Pak, berat, sungguh berat. Ya, lebih baik sekarang ini kita walaupun susah-susah memang harus kita laksanakan. Kaderisasi itu jangan sampai ketika kita sudah nyaman duduk thalabul ilmi, nyaman sedang beribadah, tapi coba kita tengok bagaimana anak-anak kita semuanya. Ini yang menjadi masalah kita. Nah untuk itu yang tiap kali saya kajian saya tanya, nang diyo arek nom-noman iki yo. Menjadi pertanyaan besar karena sering saya itu nangis. Saya sambang ke daerah-daerah. Yang saya tanyakan sing wis sepuh-sepuh biasa medui ikut kajian ya wancine memang ya sudah waktunya memang harus. Lah nek wis sepuh dadano ijek gak melok ijek gak jamaah. Gak ngaji ya keterlaluan tau. Tapi ini yang kita utamakan anak-anak kader-kader kita itu ada di mana, okay? Itu kisah kemarin kajian kita di hadis nomor 19. Sekarang kita lanjutkan di hadis nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa bihi an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini di kalangan ulama terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan ini adalah qaulnya Abi Mas'ud sendiri. Ya. Ada yang mengatakan ya sanadnya dari Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam. Tapi kontennya ini, isinya, matanya yang kita perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Inna mimma adrakan nas, sesungguhnya di antara perkataan inna mimma adrakan nas, sesungguhnya sebagian di antara yang didapatkan oleh manusia min kalamin nubuwatil ula, di antara kalam-kalam para nabi terdahulu. Ucapannya maksudnya min kalamin nubuwatil ula, para nabi-nabi, para utusan Allah Ta'ala, mulai dari Rasul pertama, siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian diturunkan nabi-nabi berikutnya secara turun-temurun. Ya, kalam inilah yang didapatkan ya di antara kalam-kalam yang lain. Makanya inna mimma adrakan nas, di antara ya
mimma dari apa yang didapatkan oleh manusia min kalamin nubuwatil ula, di antara kalam-kalam nubuwah dari dulu adalah idza lam tastahi, apabila engkau sudah tak malu lagi, fasna maka berbuatlah ma syi'ta, terserah kamu. Masya Allah, kalimat ini betul-betul ancaman. Kalau memang sudah tidak ada rasa malu lagi, ya, ini adalah memang menunjukkan bahwa sifat malu itu adalah asar dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Kemudian manusia menyebarkan dan mewariskan dari nabi-nabi tersebut sampai pada umat Islam. Ini dijelaskan dari Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Yang dimaksud dengan nubuwah ula adalah kenabian terdahulu, mulai dari Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada kita sekarang ini. Nah, karena hal ini adalah perkataan Nabi terdahulu, maka hal ini menunjukkan bahwa perkataan ini memiliki faedah yang besar hingga sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian berikutnya, ada pelajaran penting yang patut dipahami. Syariat sebelum atau syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa saja itu? Yang pertama, ajaran yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini adalah sahih. Apa itu? Seperti ya, para nabi-nabi dahulu adalah sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Ada lagi, kalau itu semuanya sama. Kalau yang syariatnya, diantaranya ketika Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban untuk puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Dari dulu-dulu itu memang sudah diwajibkan. Ini secara syariat itu tetap ada. Dan di antara syariat ada yang dulunya tidak ada, dulunya diharamkan, sekarang boleh. Apa itu? Kalau ghanimah, sabda Rasulullah SAW, wa uhillat lil maghanim, dan dihalalkan ghanimah kepadaku, karena dahulu-dahulu itu ghanimah, ya, rampasan perang itu tidak dihalalkan, ya, tidak dihalalkan. Nah, diantaranya ini adalah syariat-syariatnya, ya. Nah, di samping rasa malu itu ada satu dan ada yang lainnya. Nah, di antara inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi. Ini kalimat yang harus kita perhatikan. Apabila memang kau sudah tidak punya rasa malu lagi, dikandani, diperintahkan untuk sholat iji oleh alasan, padahal sholat itu perintah Allah Ta'ala. Leres ge, poso perintah Allah Ta'ala, zakat perintah Allah Ta'ala, apa mana? Haji lek mampu, perintah Allah Ta'ala. Padahal punya kemampuan untuk melaksanakan, loro ya enggak, waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Lho wis padahal ya krungu ayat-ayat, krungu kajian. Lho kok jika budal. Justru yang dilarang malah budal. Ya, justru yang dilarang malah budal. Budal nang ndi? Paham belas? Mohon maaf, nang gen-gen sing gak genah. Nauzubillah min dzalik. Nah, di antara yang disampaikan oleh para ulama sudah enggak dengar lagi, atau memang telinganya mendengar tapi hatinya sudah tertutup. Nauzubillah min dzalik. Maka hadis ini merupakan ancaman idalam tastahyi fasna ma syi'ta. Lek kadek wis gak duwe rasa isin meneh, ya wis sakarepmu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Idalam tastahyi fasna ma syi'ta. Berarti padahal malu itu bagian daripada iman.
berarti wis copot imane, naudzubillah, ya. Korupsi oke, nyolong oke, nek nyolong arek cilik, nek nyolong titik digebuki nganti bonyok kabeh lek adek gede. Jaluk-jaluk donga lho ya apa iki? Kula ndongakno, nek koruptor jaluk donga. Mohon doanya nggih, mudah-mudahan diadili Allah. Allah yang Maha Adil sana ya kan. Naudzubillah min dzalik, masyaallah. Nah, untuk itu kita betul-betul memperhatikan ya tentang hal ini, diancam oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini ya. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau memang sudah tidak ada rasa malu lagi, jika engkau memang sudah enggak doisin, ya sakarmu. Hadisnya walaupun singkat pendek ya, tapi luar biasa ancamannya. Kalau sudah fasna masyita, kata kalau kita semuanya wis ngandani wong, wis gak mempan menter, apa yang terucap dari lisan kita? Kate dipukul kok ya kena urusan meneh, ya wis sakarmu wis. Artinya apa? Nek wis sakarmu wis dibarno, dijarno. Artinya dijarno ya sudah berada dalam kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Itu tadi untuk di hadis yang ke 20. Sekarang kita lanjutkan karena hadisnya pendek, kita tambah lagi, waktunya masih cukup. Kita tambah di hadis nomor 21. Al-hadithul hadi wal ishrun wa bihi an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Abi Amr atau Abi Amrah, namanya sendiri ada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kata Sufyan bin Abdullah, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah kepadaku tentang Islam. Yang mana kulli fil Islam qaulan, dengan ucapannya ya, la as'aluka anhu, yang mana aku tidak bertanya, la as'alu, aku tidak bertanya anhu tentang hal tersebut, ahadan kepada seorang pun, ghairaka selainmu. Yang lain-lainnya tanya kepada sahabat sering, ya nah, para sahabat bahkan minta fatwa. Tapi ini khusus yang dimaksudkan oleh Sufyan bin Abdullah adalah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada orang lain selainmu. Masya Allah. Ini para sahabat memang menunjukkan semangatnya dalam talabul ilmi. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, kul, ucapkanlah, amantu billah tsumastaqim. Kalimatnya pendek. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Tetaplah, ojo berubah-ubah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kalimat satu perkataan dalam Islam yaitu dalam syariat Islam. Suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya tentangnya tentang tersebut kepada seorang pun selainmu. Maksudnya adalah kalimat tersebut sangat berbeda dengan kalimat-kalimat yang lain. Jadi definisi sifat kalimat tersebut jami dan ma'ani, ya. Artinya memasukkan semua yang tercakup di dalamnya dan mengeluarkan yang tidak tercakup di dalamnya. Coba kita lihat faedahnya. Di samping para sahabat dahulu itu memang
semangat dalam talabul ilmi. Coba kalau kita mengikuti, ya harus semangat. Alhamdulillah kalau jamaah di Al-Ikhlas ini memang banyak semangat, walaupun subuh jumlahnya banyak. Alhamdulillah. Coba nanti kita adakan gerakan jamaah subuh, gerakan. Gak usah ngenteni saya menjadi bupati, cukup yang berhak jadi bupati saja. Semoga sing dari bupati adalah orang yang solih, solihah. Allahumma amin. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau kita lihat calonnya, ini kandidatnya adalah semuanya orang-orang baik. Nganti aku milih yang mana ya? Semuanya adalah orang-orang baik. Alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang-orang baik. Yes. Ya inilah yang kita harapkan itu. Jadi pemimpin adalah orang-orang yang solih, solihah. Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi mungkin saja bertanya kepada sahabat yang lainnya dalam masalah ilmu, dan ada di antara mereka yang bisa berfatwa, namun karena begitu pentingnya masalah ini hanyalah Rasulullah SAW yang diharapkan untuk jawabnya. Nah, Rasulullah SAW dikaruniakan jawaban, diberikan karunia. Nabi SAW dikaruniakan jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas namun syarat dengan makna. Dan ini tercakup dalam kalimat yaitu kul amantu billah. Kalimatnya pendek, tsumastaqim. Kalimat yang pendek tapi syarat dengan makna. Amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah Ta'ala. Tsumastaqim. Masya Allah, kalau ini dihadirkan, aku beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian istiqomah. Ini ya Allah luar biasa, mendalam sekali. Kalau di dalam surat Fussilat disebutkan, di dalam surat Al-Qaf dan surat Fussilat. Kalau yang ini saya baca surat Fussilatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, mereka meneguhkan pendirian mereka dengan kalimat tersebut, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun pada mereka para malaikat seraya mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut, khawatir, wala tahzanu, dan janganlah bersedih hati, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Syaratnya beriman dan istiqomah, ya. Di dalam surah Hud 112 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, tetaplah fastaqim, lagi-lagi fastaqim, maka tetaplah kamu berada di jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau kita sudah istiqomah dan memahami bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha awas kepada apa yang kita kerjakan, subhanallah, kemanapun kita akan melangkah, maka akan hadir yang namanya ihsan atau lebih. Ya ihsan itu, ya kalau kita iman sudah iman. Tapi kalau istiqomahnya ini, iman dan istiqomah, maka dimanapun kita akan berbuat, kemanapun kita akan melangkah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau di hadis nomor berapa itu? Nomor 2 kemarin. Nomor 2 awal dulu, yang hadis yang panjang. Mal ihsan. Apakah yang dimaksud dengan ihsan itu, wahai? Ini tanya Jibril kepada Rasulullah SAW. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tak bisa, tak mampu melihat Allah Ta'ala, fa innahu yaraka, maka pahamilah bahwa Allah itu melihat kamu. Kalau kita senantiasa menghadirkan yang namanya ihsan, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, maka insya Allah negeri ini, jika semuanya memahami hal itu, pemimpinnya nanti, bupatinya,
paham dengan itu, gubernurnya orang baik, presidennya orang yang paham, subhanallah, rakyatnya pun insya Allah juga begitu. Tapi yo kalimatnya lo lau, kalimatnya itu lau itu adalah sesuatu yang abot, andai. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walau anna ahlal qura, dan jikalau penduduk suatu negeri itu iman dan takwa, apa aja jadi penduduk negeri itu, yo mulai dari malaknya, para pembesarnya, kaum elitnya, sampai rakyat jelatanya, itu iman dan takwa. Jaminan Allah Ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Niscaya Allah akan bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Negeri Indonesia kaya? Kaya. Makmur? Belum dulu. Yang namanya barokah itu tidak harus kaya. Oke? Kan kalau kita itu melihat bagaimana dengan kehidupan kita, kadang-kadang di antara kita itu bukan orang berpenghasilan besar, sedikit aja penghasilannya, paling-paling sehari 100 atau bahkan kurang dari 100. Tapi kenapa bisa ayem, ya, tenang? Kenapa? Karena dengan Allah Ta'ala dekat, tidak mau meninggalkan perintah Allah Ta'ala dan tidak mau melanggar angger-angger Allah Ta'ala. Dengan Al-Quran dekat, dengan agama dekat. Ini yang membuat hati itu tenang itu. Dan di antara kita pun ada juga yang sehari penghasilannya itu sampai 500 juta. Ambil uang itu nggak pakai tangan begini, pakai bego. Masya Allah, saking gampang yang boleh duit. Itu saya punya saudara ada di Kalimantan itu. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah boleh coba duit sampai tangan, sampai bego. Ya Allah, seharinya dapat 25 juta. Ya Allah, rupanya mungkin kita ini sedina oleh satu saya, alhamdulillah. Ya, beda-beda. Akan tapi yang namanya hati, ya, jika bersyukur akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Akan tapi yang namanya hati kan bolak-balik ini. Jika tidak bersyukur alias kufur, ingat ancaman Allah Ta'ala, inna adzabil syadid. Ya, ini. Ya. Nah untuk itu, ya kembali lagi. Ya, kalau kita semuanya kembali kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, menghadirkan yang namanya ihsan itu mulai dari tingkat elitnya sampai rakyat jelata, insya Allah barokati minas sama'i wal ardh. Lah kalau kita itu semuanya sudah tahu bahwa negeri kita itu sebetulnya sumber daya alamnya itu melimpah, tapi kok masih belum. Nah ini menjadi PR kita semuanya. Kalimat walau anna ahlal qura. Loh, jadi andai, enggak. Ini artinya apa? Ya kita harus berjuang amar ma'ruf nahi munkar itu. Andai kan Allah menjadikan ini umatan wahidah saja, umat jadi satu macam, semuanya orang iman tok, semuanya orang baik. Ya enggak angel. Tapi kalau semuanya orang baik tok, kita akan masuk surga lewat mana? Ya, justru kita amar ma'ruf nahi munkar inilah amaliyah kita itu, ya. Kita menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk amar ma'ruf, perintah kepada kebaikan, lari kabeh wong apik tok. Sapa sing kita ajak kan sing diajak kabeh sapi nah ya mungkar sapa sing dicegah wong kabeh wis sapi. Terus kita masuk surga lewat pintu mana? Ya kan? Justru inilah keadilan Allah Ta'ala. Ono api, ono elek. Jarine supaliku, ono sarung, ono sewu. Ono api, ono elek. Ini adalah romantika hidup di dunia. Nah, maka bersyukurlah kalau bagi kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan seperti ini, ya, sehingga akhirnya nanti kita bisa senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Kita lanjutkan, ada di apa ini. Jadi nah, istilah istiqomah lebih tepat dibandingkan dari iltazam. Memang istiqomah itu secara kontinu, lazim juga kontinu. Tapi istiqomah, tsumma istaqim itu lebih tepat, ya. Bukan tsumma lazim, ya, istiqomah. Sesuatu yang harus kita laksanakan rutinitas. Yuk gak oleh bosen. Wingi budal nang masjid itu krungu adzan budal nang masjid. Coba saiki kita istiqomahkan. Kalau bisa ditingkatkan. Apa itu? Durung adzan budal nang masjid. Sobone
Gak ngenteni adzan budana masjid. Akas-akasan budana masjid. Akas-akasan. Pokok esok sore akas-akasan budana masjid. Masya Allah jaminane ya. Man ghoda ilal masjidi awraha a'addallahu lahu fil jannati nuzula. Sapa sing akas-akasan budana masjid esok sore akas-akasan budana masjid disiapi ambek Gusti Allah taala a'addallahu fil jannati nuzula. Odan ke Masjid Al-Ikhlas kan ngenteni plus 7 menit kemudian nanti 15 menit kemudian baru iqamat. Loh ya ndak apa-apa. Panjenengan budal akas salat tahiyatul masjid marang tok senantiasa didoakan oleh malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Panjenengan mari salat kemudian lungguh tok ngenteni waktunya adzan. Selama itu pula dicatat sebagai orang yang salat subhanallah. Nggih. A'addallahu lahu fil jannati nuzula. Dicawisi oleh Allah taala nuzul persinggahan di surga. Kurangnya apa meneh ini wis dekat kepada Allah Ta'ala ya, sehingga nanti dicawisi oleh Allah Ta'ala yang namanya surga. Kemudian sekarang kita tinggal koreksi diri kita semuanya. Apakah kita benar-benar menjadi orang yang istiqomah atau enggak? Ini masalahnya ya Allah. Masalahnya kadang enggak kayak ini, kadang sholat kadang enggak. Ya apa ini? Ya turun istiqomah. Kadang jamaah, kadang enggak ya turun istiqomah. Apa mana sing ngaku-ngaku nasional? Misalnya nasional ae. Oh, apa sih? Aku baru dong nasional ae. Dadi wong nasional. Ya apa nasional? Wae salat ya salat. Wae liyane ya liyane. Lho, tutuk menasional itu jenenge salah. Ya. Iku jenenge mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, wala talbisul haqqa bil batil ya, jangan. Istiqomah dijogo terus perintah-perintah Allah taala dijogo terus, larangannya Allah taala ayo dijogo aja nganti jedek-jedek nggih. Kemudian istiqomah itu mencakup segala macam hal ya, segala macam amal. Siapa yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, maka dia tidak istiqomah lagi. Biasanya sing tempat waktu dadakno wis kita coba digerak bagi dewi-dewi. Nah, ya apa carane biar iso tetap istiqomah? Ada kiat-kiat ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mencari teman bergaul. Ngeten iki, teman gaul contoh yang real. Panjenengan berteman ya kepada orang-orang yang saleh. Ya ini adalah merupakan arba'un min sa'adatil mar'i. Di antara salah satunya adalah wa khulatu sholihin, golek lingkungan sing solih-solih. Boleh teman sing solih-solih, okay? Karena kalau kita melihat siapa diri kita, ya delok kancane sapa iku teman. Nggih, ojo bali nang nasional meneh. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mathalul jalisi sholih, perumpamaane ya. Nggon lunggone wong sing solih, wa jalisi su lan nggon lunggone wong sing ala kamathali sahibil misk wakiril hadid, koyo bandingane wong sing dodol lenga wangi ambek pande. Lek kathik gembul ambek wong sing dodol misik, Pak engko dikai hadiah, dadi hadiah utawa kecipratan dikai rasa atau enek ambune tok. Tapi lek kathik cedhak-cedhak ambek pande, ya iso kobong. Masih gak kobong minimal kena ambune anune wesi-wesi iku nggih, ambu amis-amise wesi niku. Ya itu. Makanya kita harus berhati-hati ya. Cari teman bergaul harus bersama orang yang sholih. Nomor loro, rajin hadir nang majelis ilmu. Ya, majelis ketika itu pernah begini. Sayyidina Umar bertemu Abu Bakar As-Siddiq. Nemoni Handolah. Ya apa? Handolah awakmu Handolah. Aduh ya Abu Bakar wis munafik awak iki, munafik. Loh, munafiknya apa sih awakmu iki? Padahal di mata Abu Bakar Handolah ini adalah orang yang ahli ibadah. Nggih, kula niki Abu Bakar, lek kate enten majelis bertemu dengan Rasulullah, di masjid bertemu dengan para sahabat. Niki awake wis kaya ketok swarga neraka, tapi nek kate mantuk pun lali kabeh, ngurusi anak, ngurusi istri, ngurusi penggawean.
Ngeten iki hati niki. Maka Abu Bakar lho, padha aku yang ngono. Wis tak takon nang Kanjeng Nabi. Akhirnya takon nang Kanjeng Nabi, ya. Ngoten Pak, pengakuane andolan niku terus munafik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menghadap kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada surga dan neraka. Sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, maka kami tersibukkan dengan keluarga kami, anak, istri, serta pekerjaan. Maka Rasulullah SAW bersabda begini, walladzi nafsi biyadihi in lau tatumuna ala ma takununa indi wa fi dzakari la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau kontinu rutin istiqomah dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Namun Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Latihan disik Pak, step by step dulu. Kalau kita bermajelis seperti ini, nanti pun harus senantiasa teringat, senantiasa begitu. Walaupun kita bersama keluarga, walaupun kita ada di tempat pekerjaan, kita ada di kantor, kalau kita senantiasa menjaga hati ini istiqomah, sabda Rasulullah SAW, niscaya para malaikat akan menjabatmu. Subhanallah, ya. Walaupun hadis ini pendek, artinya intinya luar biasa. Mari kita belajar untuk mengamalkannya. Gini, enak iku lek kate ngrungokno hadis-hadis riwayat-riwayat ngene koyo kita itu hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Saiki yang namanya peringatan Maulid, ya ayo dieling. Tapi bukan sekadar dieling, tapi ayo diurip-uripi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mengingatnya, ya. Mempelajari riwayat-riwayat seperti ini kemudian kita amalkan, tidak sekadar eling. Ya, salawat diperbanyak, pasti kita perbanyak salawat, tapi yang menghidupkan sunnah Rasulullah itulah orang yang cinta Rasulullah. Faman ahya'i sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hanya orang-orang yang cinta kepada Rasulullah nanti yang akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Allahumma amin. Untuk itu mari kita sama-sama mohon berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, muflihin, orang-orang yang faizin, orang-orang yang termasuk golongan orang-orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kelak kita semuanya diberikan akhirnya husnul khatimah dan dikumpulkan di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.